bihi wal bu'di wal akhi wa ibnil akhi wal a'mami was sayyidil mu'tiki dzil in'ami wa hakadha banuhum jami'a fakun lima adkuruhum sami'a wa hakadha banuhum jami'a fakun lima adkuruhu sami'a kal abi wal jaddi wa jaddil jaddi wal ibni inda qurbihi wal bu'di. Kal abi sama seperti bapak, wal jaddi dan kakek, wa jaddil jaddi dan kakeknya kakek, wal ibni dan anak laki-laki, inda qurbihi wal bu'di ketika dekatnya dan jauhnya, wal akhi dan saudara laki-laki, wa benil akhi dan anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apa namanya? Ponakan. Wa benil akhi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Namanya apa? Keponakan. Wal a'mami dan paman-paman, wasayyidil mu'tiqi dan tuan-tuan yang memerdekakan budak, zil in'ami orang-orang yang memiliki kenikmatan, namanya ni'matul mu'tiq, nikmatnya orang yang pernah memerdekakan budak. Kalau seandainya itu budak punya harta banyak, namun ketika dia mati hidupnya sebatang kara, gak punya saudara sama sekali, maka harta yang banyak itu diserahkan kepada orang yang pernah memerdekakannya. Contohnya seumpama Bilal bin Rabah, itu kan dimerdekain oleh Abu Bakar. Seandainya waktu meninggal Bilal itu meninggalkan harta yang banyak, tapi gak punya keluarga, mati sebatang kara, maka hartanya Bilal bin Rabah itu diserahkan kepada Abu Bakar. Maka si Abu Bakar disebut dengan ni'matul mu'tiq, kenikmatannya orang yang pernah memerdekakan budak. Wa hakadza banuhum jami'a, dan wa hakadza seperti inilah banuhum anak-anak mereka, jami'a seluruhnya. Fakun maka jadikanlah dirimu, lima adkuruhu dari apa yang telah aku menyebutkannya, sami'a mau mendengarkannya. Al-asib artinya asobah itu terbagi tiga macam. Ada al-asib binafsi, ada al-asib bilghairi, ada al-asib ma'a ghairi. Orang-orang yang disebut dengan ahli waris, maka ada ahli waris dari jalur nikah, ahli waris dari jalur perbudakan, ahli waris dari jalur nasab. Maka ahli waris dari jalur nasab itu terbagi dua, ada ashabul furud, ada asobah. Kalau ashabul furud artinya orang-orang yang bagian mereka telah ditentukan oleh Al-Quranul Karim, itu namanya ashabul furud.
ada yang dapat setengah, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat seperenam, ada yang dapat seperdelapan, ada yang dapat 2/3. Itu namanya ashabul furud. Nah, asobah itu orang yang tidak ditentukan bagiannya. Bisa dia gede, bisa dia kecil. Ya tergantung, itu namanya asobah. Kalau nggak pakai ketentuan jumlah, itu namanya asobah. Aqulu, maka aku berkata, al-asibu binafsihi, al-asib binafsihi, asobah dengan sendirinya, huwal abu, adalah bapak. Bapak asobah dia. Asobahnya asobah binafsi. Artinya kalau nggak ada temannya yang lain, maka dia bisa mengambil semua harta. Dia bisa mengambil semua harta kalau seandainya tidak ada lagi ahli waris yang lain. Wal jaddu abuhu, lalu kakek dan bapaknya kakek. Wa in ala, dan terus naik ke atas. Bapak punya bapak, punya bapak, punya bapak. Itu wa in ala, terus ke atas. Wa huwal muradu biqaulihi, inilah yang dimaksud dengan ucapannya pengarang wajaddul jaddi, kakeknya kakek. Dia punya kakek, kakeknya punya kakek. Itu namanya jaddul jaddi. Lalu asobah yang selanjutnya wal ibnu, anak laki-laki. Sumpama suami meninggal, ada istri dan anak laki satu orang, maka anak laki satu orang itu namanya asobah binafsi. Dia mengambil penuh bagian harta warisnya, semuanya itu buat dia. Kalau sumpama seorang istri ditinggal wafat suami, hanya didampingi oleh satu anak laki-laki, maka istri itu karena ada anak, maka bagiannya 1/8. Istri karena didampingi oleh anak, maka bagiannya adalah 1/8. Kalau dia nggak ada anak, maka bagiannya adalah 1/4. Nah, 1/4 kalau nggak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Itu namanya si istri disebut dengan ashabul furud, karena bagiannya sudah ditentukan. Siapa yang nentuin? Ya Al-Quran. Lalu anaknya ini laki-laki satu orang. Nah, dia adalah al-asib binafsi. Dia asobah dengan sendirinya. Karena dia sendiri tunggal, nggak ada siapa-siapa lagi, maka dia mengambil bagian penuh dari semua harta. Jadi kalau seumpama 8, 1/8 dibagi 8, ibunya dapat 1, sisanya 7, maka 7 itu bagian untuk anak laki seluruhnya. Itu namanya al-asib binafsi. Kalau 8 miliar, seumpama 8 miliar, 1 miliar untuk ibunya, 7 miliar untuk anak laki-lakinya. Itu namanya al-asib binafsi. Wal ibnu, dan anak laki-laki, wa benuhu, dan anak laki-laki dari anak laki-laki. Apa namanya? Ya, cucu. Wa in sapala, dan terus ke bawah. Wa huwal muradu biqaulihi, dan inilah yang dimaksud dengan ucapan pengarang inda qurbihi wal bu'di, ketika dekatnya dan jauhnya. Dekat ibnuhu, anak dari anak. Terus jauh, anak punya anak punya anak ke bawah. Itu namanya inda qurbi wal bu'di. Lalu wal akhu li abawaini, saudara li abawain.
saudara laki-laki li abawain asyaqiqain. Syakik artinya sekandung, satu bapak satu ibu, namanya li abawain atau akhun syakik namanya. Auli abin atau saudara laki-laki sebapak saja. Wa benul akhi li abawaini, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Awi auli abin, atau yang sebapak saja. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, apa namanya? Keponakan. Ataupun anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja. Lalu selanjutnya wal ammu li abawaini, paman seibu sebapak. Auli abin, atau paman yang sebapak saja. Wa abna'uhuma, dan anak-anak keduanya, baik anak-anak paman yang seibu sebapak atau anak-anak paman yang sebapak saja. Wa huwal muradu biqaulihi wal a'mamu, dan inilah yang disebut dengan ucapan, yang dimaksud dengan ucapannya pengarang wal a'mamu, paman-paman. Selanjutnya wal mu'tiqu, orang yang pernah memerdekakan budak, namanya mu'tiq. Zakaron kana au unta, baik laki-laki kah ataukah perempuan. Wa asobatul mu'tiqi binafsihi, dan asobah mu'tiq itu adalah binafsi, artinya dia mengambil bagian penuh dari hartanya. Wa qauluhu wa hakada banuhum jami'an, dan ucapannya inilah, seperti inilah anak-anak mereka seluruhnya. Kalau nggak ada bapaknya, ya ke anaknya, terus kepada ahli warisnya. Abu Bakar sumpama meninggal, maka ahli warisnya ya ke anaknya, ke anaknya, ke anaknya. Ai wa benul ammi li abawaini, artinya anak laki-laki dari paman yang seibu sebapak. Wa benul ammi li abin, dan anak laki-lakinya paman yang sebapak. Wa benul mu'tiqi, dan anak laki-lakinya orang yang memerdekakan budak. Wa fihi nau'u kusurin, dan di dalamnya ada bagian yang dikurangi. Nau'u kusurin, boleh nau'un kusurun, seumpama ada sama model begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin, boleh juga dibaca kalimatun haqqun. Jadi kalau kalimatu haqqin itu jelas ya, mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kalau kalimatun haqqun itu artinya adalah ditakwil kalimatun haqiqatun, maksudnya ditakwil kalimatun haqqun ay kalimatun haqiqatun. Kalau kalimatu haqqin, kalimatu dzatu haqqin. Kalimatu haqqin, kalimatu dzatu haqqin.